Shalom, selamat malam Sobat Teduh sekalian dimanapun saudara dan saudari berada saat ini. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program istimewa yang seringkali kita laksanakan pada setiap Jumat malam. Dan saat ini saya, Pendeta Ilham Syarif, akan melayani saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Karaktermu adalah Takdirmu. Dilandaskan pada kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari sekalian, pemirsa yang kekasih, para sobat teduh dimanapun berada, kita berdoa sejenak. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpuji-puji Engkau Yesus, Allah yang agung, dahsyat dan maha mulia. Engkau kekasih jiwa kami. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Engkau memanggil kami bersekutu malam hari ini, merenungkan dan mempelajari firman-Mu. Karenanya hadirlah di tengah-tengah pertemuan kami. Urapilah kami, bentuklah kami dan bangunlah kami di dalam kuasa Rohul Kudus-Mu, agar kiranya pertemuan kami malam ini menyiapkan kami untuk sorga dan membuat hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Kuduskanlah setiap perkataan kami, kuduskanlah pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 yang menjadi fokus kita malam hari ini berkata demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini adalah sebuah penggalan dari pengalaman yang telah dialami oleh Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Pada saat itu dia melihat sebuah pemandangan istimewa di langit. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dia melihat ada 144.000 orang yang sedang memasuki Yerusalem yang baru. Lalu kemudian pada bagian kedua ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17 berbicara tentang kelompok yang lebih besar yang jumlahnya seperti pasir di laut. Pertanyaan yang muncul dalam hatinya bukan tentang siapa yang 144.000 atau siapa mereka yang banyak jumlahnya. Dia bertanya tentang siapa mereka kedua-duanya. Apa bedanya dengan dirinya? Apa bedanya dengan kita yang ada saat ini? Dan malaikat Tuhan yang mendampinginya kemudian memberikan jawaban kepadanya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Syarat yang dipenuhi oleh kedua kelompok ini adalah mencuci jubah dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Apa maksudnya? Semua orang merindukan sorga. Semua orang rindu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya semua orang berlomba-lomba, berupaya sekuat tenaga agar kiranya boleh hidup dalam kesucian, boleh hidup dalam kebenaran, boleh bertahan di dalam prinsip-prinsip iman apapun yang terjadi. Dalam penalaran ini, semua orang berpikir dan berharap bahwa inilah cara satu-satunya memenuhi gambaran mencuci jubah dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Seorang penulis Kristen bernama Frank Outlaw memberikan sebuah gambaran istimewa tentang bagaimana caranya menuju ke sorga.
Dia mengatakan bahwa ada 5 watches yang harus diperhatikan. Yang pertama, watch your thought, they become words. Yang kedua, watch your words, they become actions. Yang ketiga, watch your actions, they become habits. Yang keempat, watch your habits, they become character. Dan yang terakhir, yang kelima, watch your character, it becomes your destiny. Penulis Kristen ini menyatakan bahwa semuanya berawal dari pikiran. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita, bahkan apa yang kita bentuk menjadi karakter kita, itu semua datang dari pikiran. Jika pikiran kita terfokus kepada sorga, jika pikiran kita terfokus kepada rencana Allah dan kehendak Allah, kita ada di sorga. Karakter adalah fokus utama dari pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua itu dilandaskan pada hasil dari sebuah pikiran. Jika pemikiran itu baik, maka karakter itu baik. Jika pemikiran itu salah, maka karakter kita akan menjadi salah dan berdosa. Mari kita lihat pengajaran Tuhan Yesus yang pertama. Ketika dia memulai pelayanannya di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Semua gambaran ini berbicara tentang karakter yang dibentuk melalui pikiran kita. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Apa maksudnya? Di dalam King James Version disebutkan bahwa ini adalah miskin rohani atau poor of spirituality. Tapi apakah ini menjadi penekanan utama di dalam pengajaran Tuhan Yesus? Sebenarnya kemiskinan itu adalah musuh iman yang paling besar. Tapi kemiskinan juga bisa menjadi kekuatan iman yang paling dahsyat. Semua tergantung pada pikiran. Banyak orang rindu mengikuti Tuhan, tapi maunya kaya. Kalau mereka tidak kaya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kemiskinan menjadi musuh terbesar di dalam sebuah pertumbuhan iman. Orang akan menjadi kuat imannya, bangga menjadi Kristen kalau mereka kaya, selama mereka kaya, pada waktu mereka sukses. Tapi kalau mereka gagal, kalau mereka miskin, kalau mereka hidup susah, mereka mengatakan sia-sia menjadi Kristen, sia-sia mengikut Tuhan, sia-sia berdoa. Untuk apa lagi berjalan bersama dengan Tuhan? Itu sebabnya Yesus memulai pengajarannya dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan bukan masalah, tapi cara berpikir orang tentang kemiskinan itulah masalah. Selama kita berjalan dengan Tuhan dan kita mengalami kemiskinan, kita hidup di dalam kemiskinan, bukan berarti Tuhan salah. Bukan berarti iman kita salah. Bukan berarti bahwa pilihan kita saat ini adalah pilihan yang tidak tepat. Yesus menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam pengalaman kita. Setiap orang yang miskin adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan sorga bagi mereka. Masalahnya adalah, mampukah pribadi itu untuk mengendalikan kemiskinan, menaklukkan kemiskinan dengan kekuatan imannya, dengan pengharapannya? Mampukah mereka melihat kemiskinan menjadi sebuah batu loncatan untuk mencapai Allah, untuk mencapai kasih karunia, untuk mencapai damai sejahtera? Atau dia membiarkan kemiskinan menindas hidupnya, menindas dan menekan
imannya. Kemiskinan dialami oleh anak Allah. Dia meninggalkan sorga yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekuasaan, untuk datang menjadi pribadi yang miskin. Tidak punya sandaran kepala untuk tidur, tidak punya rumah yang tetap untuk melepaskan kepenatan dan kelelahan. Dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Hidupnya sehari-hari di jalan untuk menyampaikan kabar keselamatan, dan pada akhirnya kubur pun dia tidak punya. Dia harus meminjam dari orang lain. Kemiskinan yang besar dialami Tuhan kita. Tapi apakah dia mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah tanda bahwa pilihannya terhadap Tuhan salah? Pilihannya tentang iman ini salah? Tidak. Dia justru bangga dengan kemiskinan itu. Melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Melalui kemiskinannya kita memiliki sebuah status yang lebih besar. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang menjadi marah, lalu kemudian mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain oleh karena kekasih kita meninggal dunia. Apalagi di masa pandemi, di masa COVID-19, sementara merebak di dunia ini. Lalu kemudian orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, menderita penyakit mematikan ini dan tidak dapat diselamatkan. Mimpi kita besar, harapan kita indah, tapi hancur dan harus terhenti oleh karena kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita berduka. Atau bisnis yang kita bangun dengan mengorbankan semua yang ada pada kita, bahkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semua yang kita cintai dikorbankan demi bisnis ini, dengan harapan bahwa kita bisa memberkati mereka, memberkati banyak orang, bahkan bisa menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi sepanjang masa pandemi, bisnis itu mengalami kegagalan. Kita berduka. Sahabat-sahabat kita satu persatu pergi meninggalkan kita. Keluarga kita kehilangan pengharapan kepada kita. Kita menjadi tidak bernilai. Lalu apa yang kita buat? Kita mulai menarik diri dari segala sesuatu. Kita mulai menyembunyikan diri dari segala sesuatu. Kita mulai menepi semua panggilan Tuhan. Kita mulai mempersalahkan semua keadaan, semua orang di sekeliling kita, bahkan janji dan jaminan Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Yesus mengalami hal yang sama. Pada saat dia ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang menjualnya? Murid yang telah berusaha dimenangkan olehnya. Dia berjuang selama 3,5 tahun, mengubah karakternya, mengubah pola pikirnya, untuk datang di bawah kuasa kendali Roh Kudus, untuk menaklukkan diri di bawah kendali Allah, untuk melihat jauh ke depan di dalam pandangan ilahi, bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus umat manusia dari dosa dan kematian yang menuntut mereka. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk membangun istana duniawi, untuk berkuasa seperti raja-raja duniawi, tapi untuk memberikan damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Pandangan Yudas tetap terkungkung di dalam cinta diri, dan hasilnya dia kemudian menjual Tuhannya dengan harga 30 keping uang perak. Dia membiarkan pikirannya dikungkung oleh ajaran-ajaran manusia yang membuatnya menjadi buta terhadap rencana Allah, terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan kasih sejahtera bagi umat manusia. Dan hasilnya, di Taman Getsemani, dengan berani dia datang memberikan ciuman kemunafikan kepada Tuhannya. Pada saat yang sama, ketika para tentara-tentara ini datang menangkap Tuhan, murid-murid yang lain
pergi melarikan diri dan bersembunyi dalam ketakutan. Dia sendiri dan kesepian. Tuhan mengalaminya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Haleluya. Dia betul mengalami kesendirian, kesepian, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, pribadi-pribadi yang diharapkan bisa menopang dirinya, bisa memberikan semangat untuk tetap kuat dan bertahan dalam iman. Ketika masalah ini datang silih berganti, beruntun satu persatu, datang menimpa dirinya dan dia tidak sanggup sebagai manusia. Semua melarikan diri. Bahkan ada satu orang yang terus berusaha untuk mendekati dia, terus berusaha untuk mendampingi dia dengan janjinya yang luar biasa, bahwa kalau semua orang pergi meninggalkan Tuhan, semua orang tergoncang imannya, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Apa yang terjadi pada tengah malam ketika ayam berkokok, 3 kali dia menyangkal Tuhannya. Tuhan terluka, Tuhan berduka, tapi dia tidak mempersalahkan semua orang. Dia tidak mempersalahkan keadaan, bahkan dia tidak mempersalahkan Bapa. Dia menerima semuanya sebagai sebuah alat di tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera, untuk menyiapkan dirinya di dalam mencapai tujuannya, yaitu surga yang kekal bagi saudara dan saya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Salah satu karakter yang paling sulit dimiliki oleh manusia adalah kelemah lembutan. Tapi karakter ini adalah karakter yang sangat-sangat istimewa, sebab Allah kita lemah lembut. Dan ternyata pemimpin besar yang pernah dikenal dunia, yaitu Nabi Musa, adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan tabiat yang lemah lembut. Ketika masalah datang, ketika dia disakiti, ketika dia diserang, ketika dia dihina dan dinista, dia tidak membiarkan amarahnya meluap-luap dan mengendalikan dirinya. Dia tidak membiarkan perasaannya menguasai pikirannya dan membutakan dia terhadap rencana dan janji Allah. Dia tetap menyandarkan imannya kepada tujuan yang ditetapkan oleh Bapa baginya. Kelemah lembutan membuat seseorang mampu menguasai bumi. Saat kita bisa bersabar, saat kita bisa tenang, saat kita bisa mengendalikan semua yang ada pada kita, maka tidak ada satu apapun yang terjadi di sekeliling kita, atau serangan apapun yang diarahkan kepada kita, dapat melukai hati kita, dapat menggoncang iman kita, dan bahkan merubah pikiran kita. Sebab Roh Allah akan senantiasa mengendalikan dan memberikan kepada kita arahan yang tepat, membuka setiap mata di dalam hati dan pikiran kita untuk bisa melihat maksud dan tujuan Allah, untuk bisa melihat setiap tangan yang kuat dan dahsyat yang disediakan Tuhan di sekeliling kita untuk menopang kita, memberikan kemenangan kepada kita. Yang keempat, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita sudah membaca satu kitab ini dalam bacaan tahunan, maka kita sudah bisa menguasai segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Kita sudah tahu segala sesuatu isinya, dan kita siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Hal yang paling menyedihkan dari murid-murid Tuhan adalah awalnya mereka semua lapar dan haus, tapi lama-kelamaan masing-masing mulai mengambil keputusan mereka masing-masing. Ada yang berhenti untuk belajar,
Mereka mulai mengimprovisasi apa yang ada di dalam pembelajaran mereka pada masa kemarin. Dan hari ini mereka tidak lagi belajar. Mereka coba untuk menerapkan apa yang mereka pelajari kemarin. Dan hasilnya masing-masing mengalami kehidupan yang berbeda-beda di dalam menanggapi setiap kejadian yang memasuki kehidupan mereka. Thomas menjadi pribadi yang tidak percaya pada janji kebangkitan Tuhan. Dia masih meragukannya ketika disampaikan oleh Maria, ketika disampaikan oleh Petrus bahwa Tuhan kita telah bangkit. Yudas tidak pernah melihat kasih karunia ada dalam pandangan Tuhannya. Tidak pernah melihat bahwa tangan Tuhannya senantiasa berusaha menolong dan menyelamatkan dia. Dia tetap saja menghukum dirinya dengan menggantung diri. Demikianlah murid-murid ini berjalan sendiri-sendiri. Lapar dan haus akan kebenaran haruslah menjadi sebuah karakter yang memenuhi pikiran setiap umat-umat Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat tidak boleh berhenti. Pada saat mereka diisi dengan perkara-perkara ini, maka karakter mereka terbentuk dengan sempurna seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 disebutkan bahwa iman timbul hanya karena pendengaran, yaitu pendengaran pada firman Kristus atau firman Tuhan. Jika kita berhenti mendengarkan firman Tuhan, jika kita berhenti membaca firman Tuhan atau berhenti mempelajari firman Tuhan, maka iman kita berhenti bertumbuh. Pertumbuhan sangat-sangat penting bagi umat-umat Allah. Itu sebabnya mereka tidak boleh berhenti membaca. Mereka tidak boleh berhenti mempelajari firman Tuhan. Selanjutnya, berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati adalah karakter ilahi. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, sebelum saya dan saudara membutuhkan kasih karunia, Dia telah menganugerahkannya kepada kita, yaitu putranya sendiri yang tunggal. Tidak ada pengganti yang lain, tidak ada cadangan yang lain. Dan kalau Dia gagal, maka gagallah seluruh rencananya. Binasalah kita. Dia tidak peduli dengan mimpi masa depannya untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan seluruh yang dia miliki bagi saudara dan saya. Kemurahan hati adalah sebuah karakter yang dirindukan Allah, lahir dan berkembang di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tapi terkadang banyak di antara kita takut untuk memberi, menjadi murah hati. Kalau kita banyak memberi, kita nanti akan jadi miskin. Kalau kita banyak memberi, kita tidak punya waktu untuk diri kita. Kalau kita banyak memberi, maka kita tidak akan bisa berbahagia. Ingat saudara-saudara, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa orang yang rajin memberi, rajin menyumbang ke dalam pekerjaan Tuhan, semakin hari semakin kaya dan bukan semakin miskin? Karena Tuhan memberkatinya. Kenapa banyak orang yang menahan untuk tidak memberi, semakin sulit hidupnya? Karena Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Karakter ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, menggerakkan dan menghidupkan pribadi itu. Kapan Allah memberikan berkat ini? Dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2 disebutkan, Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Allah menunjukkan kepada kita karakter utama yang perlu untuk dihidupkan. Yang selanjutnya adalah hati yang suci. Dari mana kita bisa mendapat hati yang suci? Filipi pasal 4 yang ke-8 mengatakan bahwa dari cara kita berpikir, itu sebabnya kita harus memikirkan segala yang benar, semua yang baik, semua yang disebut dengan kesucian.
Ini yang kita harus pikirkan. Dengan demikian karakter kita terbentuk untuk surga, dan kita akan senantiasa mendapatkan jaminan bahwa kita ada di dalam sebuah suasana penuh dengan kasih karunia, yaitu surga. Dalam buku Kemuliaan Akhir halaman 539, cetakan IPH tahun 2011 disebutkan, mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu, karena mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai hidup di dalam sorga dengan pikiran kita, dengan karakter kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan anugerahkan. Kuatkan kami ya Allah, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu, untuk senantiasa tunduk di bawah pimpinan-Mu, untuk senantiasa berpikir tentang kebenaran, tentang kesucian, tentang perkara-perkara yang manis didengar, tentang segala rencana Tuhan yang indah. Dan biarlah kami boleh menikmati sorga sejak di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk anak-anak Tuhan di dalam pergumulan mereka. Saudara James Tako, Sister Marcia Rumambi, Sister Adeline Toweli yang sedang di dalam proses pemulihan kesehatan, jamah dan berkati Allah. Kuatkan kembali, pulihkan mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman mereka konsumsi, dan berkati setiap perhatian yang diberikan kepadanya. Diberkati Tuhan keluarga Bapak Johnny Kaing yang sedang menderita duka cita. Tuhan menjamah Bapak Joy Kaing di dalam keberadaannya yang saat ini terbaring kaku dan tidak berdaya. Tuhan berikan kepadanya sebuah pengharapan yang Engkau telah ikat semasa dia hidup, bahwa pada hari Engkau datang, ia akan dibangkitkan kembali. Dan dengan demikian, ini akan menguatkan keluarga, istri dan anak-anak, serta kerabat sekalian yang memandang kepadanya di dalam tidur panjangnya, bahwa dia akan dibangkitkan satu kali kelak untuk tiba di dalam kerajaan surga. Dan dengan demikian, mereka akan mendapatkan kekuatan baru dalam iman percaya untuk terus bertahan sampai Tuhan datang dan dipertemukan dengan kekasih jiwa mereka. Tuhan, topang keluarga ini, topang di dalam kebutuhan keperluannya. Ya Allah, pimpin segala sesuatu yang terjadi pada mereka hari ini dan seterusnya. Dan biarlah dengan demikian sukacita kami menjadi sempurna. Diberkati seluruh sobat teduh yang bersekutu bersama-sama dengan kami. Jangkauan kasih karunia-Mu menjamah mereka, mengurapi mereka, dan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Dan kiranya sepanjang hari Sabat ini, pemeteraian-Mu jadi atas mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat tahun baru untuk kita sekalian.
Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornelius Media. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama Pendeta Felix Gosal, Pendeta Edward Taliwongso, dan juga Pendeta Jerry Jacobs. Untuk memulaikan pendalaman Alkitab kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar kembali daripadamu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui pendalaman Alkitab pelajaran Sekolah Sahabat. Dan itu akan bermanfaat untuk kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Berkati sahabat-sahabat Cornelius Media yang menyaksikan program kami ini. Biarlah kepada mereka Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka juga disanggupkan untuk mengerti, dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh tiba di triwulan yang pertama, itu berarti kita memulaikan sebuah seri yang baru. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk 3 bulan ke depan, dengan judul pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita ingin mengetahui kira-kira apa yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari pelajaran Sekolah Sahabat triwulan pertama ini yang ingin diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat, yaitu Profesor Felix Cortez. Dan untuk memahami hal ini, maka kita mesti melihat dulu latar belakang masalah, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi oleh para pembaca buku Ibrani. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memperingatkan para pembaca dari buku Ibrani tentang bahaya kemurtadan. Yaitu yang pertama. Jadi memperingatkan supaya mereka tidak murtad dengan ajaran-ajaran yang datang, untuk kembali ke gaya pemikiran perjanjian lama yang artinya adalah keselamatan dengan cara melakukan berbagai ritual, keselamatan berdasarkan perbuatan. Yang kedua, tujuan daripada penulisan kitab Ibrani ini supaya pembaca ini melanjutkan iman mereka. Mereka sudah mulaikan dengan baik, tetapi mereka tetap setia sampai iman mereka menjadi sempurna. Lalu kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mempersiapkan para pembaca kitab Ibrani supaya mereka bersiap tentang apa yang akan terjadi, bahaya yang terjadi di masa depan. Bahaya ini dalam arti ancaman secara fisik maupun juga ancaman secara teologis terhadap iman mereka. Nah, mengetahui hal itu, maka sebenarnya ada 3 poin yang ingin diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama adalah melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, dia ingin menyatakan siapa Yesus itu secara dimensi lokal atau personal. Bahwa Yesus itu adalah sebagai penolong yang awal dan yang akhir dari iman kita bagi mereka yang menderita aniaya dan celaan. Itu terdapat di Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Lalu yang berikut, penulis pelajaran Sekolah Sahabat ingin menyatakan Yesus dalam dimensi bersama atau secara nasional. Mengapa secara nasional? Karena dia mengatakan bahwa orang Kristen adalah satu bangsa, Israel modern, dalam perjalanan menuju tanah air yang lebih baik, a better country. Dan Yesus adalah Yosua yang baru, the new Joshua, yang kita perlu untuk ikuti tuntunannya. Sebagaimana Yosua yang menuntun bangsa Israel kuno menuju ke Kanaan duniawi ini, maka Yesus sekarang sebagai Joshua modern yang menuntun bangsa Israel modern, orang Kristen, menuju ke tanah Kanaan surgawi. Itu ada di Ibrani 3, Ibrani 4, Ibrani 11, dan juga Ibrani 12. Dan yang ketiga, tujuan dari penulis pelajaran Sekolah Sahabat adalah menyatakan Yesus dalam dimensi secara universal. Artinya, dia ingin menekankan bahwa Yesus itu adalah Adam yang baru. Adam yang pertama sudah gagal. Adam yang baru, anak manusia, melalui dia semua berkat dan tujuan Allah kepada manusia itu dapat digenapi. Ibrani 2 ayat 5 sampai 10. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan kata pada hari-hari terakhir ini atau in these last days, apa kaitannya?
Rupanya penulis pelajaran sekolah Sabat ingin supaya kita, para pembaca modern kitab Ibrani, mengetahui bahwa semua pekabaran yang terdapat di dalam kitab Ibrani itu relevan bagi mereka di abad pertama dan juga relevan bagi kita yang kita percaya sudah hidup di akhir zaman pada zaman sekarang ini. Jadi itulah mengapa dia mengangkat pekabaran dalam kitab Ibrani untuk mempersiapkan kita menuju ke tanah air yang lebih baik. Saya pikir itulah yang perlu kita ketahui sebagai persiapan kita untuk masuk lebih dalam. Baik, terima kasih. Dan pada pelajaran yang pertama ini, penulis telah mengambil atau memilih ayat inti yang terdapat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebelum kita akan masuk lebih dalam kepada pendalaman ayat tema ini, mari kita lihat sedikit latar belakang dari penulisan kitab Ibrani. Menurut manuskrip Yunani tua, mereka memberikan nama kitab ini dengan nama Pros Hebraius, yang artinya to the Hebrews. Di mana dalam pengertian ini, Ibrani ini ditujukan kepada mereka yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Nah, penulis Ibrani di dalam surat ini tidak terlalu jelas. Tidak disebutkan siapa penulis dari kitab ini. Oleh karena itu, ini menimbulkan perdebatan di antara pelajar Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Paulus. Ada yang mengatakan bahwa yang menuliskan buku ini adalah Barnabas, Apolos, Clement, bahkan Lukas. Ya, bermacam-macam ide dan argumen muncul. Oleh karena itu, masalah penulisan ini mengakibatkan buku ini lambat dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab. Nanti pada abad yang keempat, baru itu diterima sebagai kesatuan dari Alkitab. Argumen utama dari para pelajar Alkitab mengatakan bahwa Paulus bukanlah penulis dari kitab ini oleh karena gaya sastra dari penulisan kitab Ibrani ini atau bahasa Yunaninya tidak seperti yang biasanya mereka baca pada saat membaca tulisan-tulisan Paulus. Oleh karena itu contohnya seperti Clement of Alexandria yang hidup di tahun 100-an, yang kemudian meninggal di tahun 215 Masehi, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Paulus menulis surat ini di dalam bahasa Ibrani, lalu Lukas mengalihbahasakan di dalam bahasa Yunani. Ya. Lalu kemudian juga ada seorang yang bernama Origen, dia juga adalah orang yang hidup setelah Clement meninggal di tahun 254 Masehi. Dia mengatakan bahwa kalau melihat gaya bahasa atau pola pikir, pokok pikiran di dalam kitab Ibrani ini, sepertinya kitab Ibrani ini adalah sebuah khotbah. Yang kemudian pada saat Paulus sementara berbicara, ada orang lain yang menuliskan itu dan menjadikan kitab Ibrani. Nah, hingga abad yang ketiga, ada sebuah kodeks yang ditemukan, di mana kodeks ini berisi tentang surat-surat Rasul Paulus. Dan mereka menemukan susunan dari surat-surat ini, ada kitab Ibrani di sana yang ditempatkan sesudah kitab Roma. Di antara kitab Roma dan kitab 1 Korintus. Nah, hal-hal ini yang dilihat sebagai bukti yang kuat mendukung bahwa Pauluslah ide dari kitab Ibrani ini. Nah, Adventist Bible Commentary kita di jilid yang ke-7 mengatakan yang paling mungkin menulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Alasan utamanya adalah yang pertama, sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 70, pemimpin jemaat itu masih sedikit. Dan ini alasan yang kedua mereka. Paulus adalah orang yang memiliki pemahaman teologi yang kuat sebelum tahun 70 itu. Dan kitab Ibrani ini dituliskan kepada jemaat Kristen yang mula-mula, tetapi sepertinya ada penekanan khusus kepada mereka, yaitu orang Kristen Yahudi. Kenapa? Oleh karena alasan-alasan seperti ini. Yang pertama, akibat dari konsili di Yerusalem, manakala mereka membebaskan orang Kristen non-Yahudi dari tuntutan upacara keagamaan, mereka melihat bahwa orang-orang Kristen Yahudi belum siap menjalankan keputusan ini. Beberapa dari antara mereka. Sehingga keraguan dari orang-orang Kristen Yahudi ini, mereka masih memikirkan bahwa sepertinya upacara-upacara ini masih berlaku dalam kehidupan mereka, ya.
Oleh karena itu mereka masih menjalankan hari-hari raya, mereka masih menjalankan korban-korban, bahkan masih setia pada hukum-hukum upacara. Dan situasi ini mengakibatkan tensi atau situasi yang tidak sehat di dalam gereja mula-mula. Oleh karena itu, lewat surat Ibrani ini, Paulus rindu untuk menjelaskan bahwa pelayanan Yesus dalam bait suci, khususnya pengorbanan Yesus, itu merupakan kegenapan dari semua perayaan mereka. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa sebentar lagi akan datang kehancuran kota Yerusalem, di mana mereka akan melihat dengan mata kepala mereka bait suci itu akan diruntuhkan. Dan jika mereka gagal melihat pelayanan Yesus yang telah dipindahkan di bait suci surga, mereka akan kecewa ketika melihat kehancuran Yerusalem nanti. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan adalah penting bahwa orang-orang Kristen Yahudi harus memahami hal-hal ini. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga demi gereja-gereja non-Yahudi di seluruh provinsi di mana orang-orang percaya Yerusalem akan tersebar selama perang oleh Roma. Ya. Perang itu akan datang. Oleh karena itu surat ini muncul untuk menguatkan orang-orang Kristen pada masa-masa krisis ini, sehingga mereka perlu penerangan khususnya mengenai bait suci surga dan peran Yesus sebagai imam besar. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa isi dari buku Ibrani ini adalah comparison dan kontras antara simbol dari rencana keselamatan yang terdapat dalam perjanjian lama dan realitas pelayanan Yesus sejak kayu salib hingga pelayanan di bait suci surga. Baik, terima kasih pendeta. Dan untuk lebih jelas lagi memahami ayat inti kita pada saat ini, maka paling tidak kita akan melihat 3 hal penting yang terdapat di dalam ayat inti Ibrani 10 ayat yang ke-36. Yang pertama, apa ketekunan yang dimaksud di dalam ayat inti kita? Kata ketekunan sendiri berasal dari bahasa Yunani, hupomone, yang paling banyak diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Yang pertama kata passion atau kesabaran. Yang kedua adalah perseverance, usaha yang terus-menerus dalam melakukan atau mencapai sesuatu walaupun terdapat banyak kesulitan, tantangan ataupun kegagalan. Dan yang ketiga adalah endurance atau ketahanan, daya tahan, dan bisa juga diartikan tahan banting. Jadi 3 kata ini seringkali diterjemahkan untuk kata hupomone atau ketekunan. Dan di saat itulah diperlukan ketekunan sebab para pembaca kepada mereka penulis menuliskan surat Ibrani ini, mereka telah banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan, baik itu secara personal maupun dalam mempertahankan iman Kristen mereka sebagai satu komunitas. Kenapa? Sebab tidak lama setelah mereka mengalami penerangan rohani, kira-kira musim semi tahun 61 Masehi, menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17-29, orang-orang Kristen Yahudi ini mengalami penderitaan, baik itu secara verbal abuse, atau penghinaan. Mereka itu dipertontonkan, dicerca, dimaki di dalam pandangan banyak orang, maupun penderitaan secara fisik. Itu dipenjarakan atau disiksa, dianiaya dengan pukulan, dan hukuman-hukuman yang lain pada waktu pemerintahan Nero sekitar tahun 64 Masehi. Dalam hal inilah ketekunan itu harus dijaga oleh orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Sebab tanpa ketekunan mereka mungkin akan kehilangan tujuan iman Kristen mereka, yaitu keselamatan yang kekal yang telah ditawarkan kepada mereka ketika mereka menjadi pengikut Kristus. Sebagai contoh dari ketekunan ini, kenapa itu penting? Murid-murid Yesus, mereka mempertahankan iman mereka tekun sampai mati. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Bahkan Yesus sendiri pun menderita dan taat sampai mati menurut Filipi pasal yang kedua ayat 5-8. Nah, kalau kita membaca apa gunanya ketekunan ini, Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan dengan jelas. Jadi ada beberapa ayat yang akan kita review pada saat ini. Yang pertama Roma pasal 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan seperti yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Artinya ada reward di balik ketekunan pada waktu mereka mengalami penderitaan. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 5 mengatakan juga dengan jelas apa fungsi dari ketekunan itu. Ayat 3 sampai 5. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan seperti yang dialami oleh mereka. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Ayat 4. Jadi artinya ketekunan ini melatih orang Kristen untuk matang secara rohani. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ada tangga rohani di sana. Salah satunya adalah ketekunan. Sebab tanpa ketekunan tidak mungkin seorang Kristen itu bertumbuh. Dan yang paling penting adalah Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Salah satu syarat untuk bertahan sampai kesudahannya dalam segala tantangan iman Kristen adalah ketekunan orang-orang kudus. Tahan bantingnya mereka. Dan dikatakan di sini bahwa tahan banting mereka itu adalah mereka rela menanggung. Mereka tidak menggerutu atau tidak berlari menghindar. Mereka bahkan bergembira dalam segala sesuatu yang mereka alami dalam kehidupan Kristen mereka pada waktu itu. Jadi ketekunan sangat penting untuk mempertahankan iman mereka. Yang berikut adalah apa yang dimaksud dengan kehendak Allah di dalam ayat inti kita, Ibrani 10 ayat yang ke-36. Kalau kita menelaah betul kehendak Allah, telema ini adalah keinginan Tuhan, maksud Tuhan yang Dia ingin anak-anaknya, orang-orang Kristen lakukan. Yang pertama, kehendak Allah itu adalah melakukan kebenaran. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang benar, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan kebenaran. Kemudian kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu adalah semua orang diselamatkan menurut Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan yang terakhir, kehendak Allah itu dalam konteks ayat inti adalah agar orang Kristen mempertahankan iman mereka. Dan dalam cakupan itu maka kita boleh melihat bahwa kehendak Allah bagi orang Kristen saat itu adalah mempertahankan kebenaran melalui penurutan terhadap hukum-hukum Allah. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini tentang kehendak Allah. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Artinya kehendak Allah dalam konteks ini adalah hukum-hukum Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Yang penting adalah Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melakukan kehendak Allah perlu kuasa yang menggerakkan kita dari dalam. Dan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong dan memampukan kita melakukan kehendak Allah yang dalam kapasitas manusia kita tidak mampu mempraktekannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan juga, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Artinya di dalam melakukan kehendak Allah kita perlu pertolongan dari Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita melihat ayat inti kita, apa yang dimaksud dengan yang dijanjikan? Bagaimana dan kapan itu kita menikmatinya? Kalau kita melihat ayat ini, maka kita harus merujuk kepada ayat-ayat selanjutnya, ayat 37 dan ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini berhubungan dengan eschatological reward. Yang kita percaya itu salvation. Keselamatan yang akan diterima semua orang kudus pada waktu mereka sudah tahan uji, pada waktu mereka sabar tahan banting, pada waktu mereka telah melakukan kehendak Allah. Di saat itulah mereka mendapat jaminan bahwa mereka itu diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Kapan itu? Pada waktu kedatangan Tuhan. Dalam konteks eskatologi, maka kita sedang menunggu penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan itu. Dan janjinya sedikit waktu, bahkan sangat sedikit waktu lagi maka kita akan menerima janji itu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu setia sampai akhir dan kamu akan dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Janji inilah yang sedang kita nantikan. Bagaimana supaya kita boleh menerima janji hidup yang kekal, eschatological reward itu? Ketika kita tekun
matang di dalam iman Kristen kita, dan tahan uji. Pada waktu itulah Yesus datang, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia, yang siap menerima janji yang dijanjikan oleh Allah itu. Baik, pendeta, di dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4 memberikan kepada kita gambaran tentang orang Kristen Ibrani, tentang bagaimana mereka memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus dan mereka bertobat dan setia kepada Yesus. Di sini disebutkan di dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Pada bagian ini yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesetiaan mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang Kristen Ibrani, mereka tidak secara langsung bertobat oleh karena melihat kepada Yesus Kristus, mendengarkan Dia berbicara kepada mereka, tetapi mereka ditobatkan oleh karena usaha yang dilakukan oleh para rasul dan mereka yang telah menerima kuasa Roh Kudus untuk mewartakan kabar keselamatan, kabar baik, good news. Dan mereka ini yang telah membawakan kabar Injil ini benar-benar efektif dan sukses di dalam mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang Ibrani. Nah, tentu kita ingin mencari tahu apa yang menjadi rahasia sehingga pekabaran Injil ini bisa sukses. Dengan demikian kita dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga telah memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 agar supaya kita sebagai murid-murid Yesus pergi dan memberitakan Injil, membaptiskan. Dan murid-murid Yesus mereka mendengarkan akan hal ini dengan serius dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Namun sebelum mereka keluar untuk mewartakan Injil, mereka perlu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga, mereka berada di Yerusalem, tinggal di Yerusalem, di ruangan atas dari tempat yang sudah mereka tentukan untuk mereka berkumpul, dan di sana mereka berdoa, mereka memohon kuat kuasa Tuhan selama 10 hari. Dan di dalam Kisah 1 ayat 14 disebutkan di sana bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama. Jadi mengapa Injil itu sampai menyebar lalu kemudian boleh menjadi satu berkat bagi orang-orang Ibrani? Oleh karena murid-murid Yesus mereka berkumpul, bertekun di dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika di dalam Kisah pasal 2 Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka diliputi, dipenuhi dengan kuasa, sehingga mereka mewartakan Injil ke berbagai tempat, dan juga dengan kemampuan mereka boleh berbicara dan orang-orang yang tidak memahami bahasa mereka dapat mengerti pekabaran yang disampaikan oleh para rasul, dan banyak yang menerima akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk menuruti akan firman Tuhan, memiliki satu kerinduan untuk menyaksikan kabar keselamatan ini kepada orang lain. Penting bagi kita untuk bersehati, berkumpul bersama-sama dan berdoa memohon kecurahan Roh Kudus dan menerima kuat kuasa Roh Kudus. Dengan demikian kita boleh menjadi alat-alat Tuhan yang efektif
di dalam mewartakan kabar keselamatan. Dan orang-orang yang di sekitar kita boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pendeta Jacobs. Dan sebagaimana yang kita sudah lihat di keterangan tentang latar belakang daripada kitab Ibrani, kita temukan bahwa orang-orang Kristen atau para pembaca kitab Ibrani ini, mereka menghadapi tantangan. Bagaimana kira-kira untuk mengatasi tantangan dan goncangan iman? Ada nasihat-nasihat praktis yang bisa kita temukan di dalam kitab Ibrani itu sendiri. Kita bisa cari di kitab yang lain, tetapi oleh karena fokus pada triwulan ini adalah kitab Ibrani, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dan goncangan iman menurut nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Ibrani. Ada 6 poin yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, yakinlah bahwa ketika kita dicobai, Tuhan juga pernah dicobai. Itulah sebabnya Ia sanggup untuk menolong semua orang yang mendapat pencobaan. Ibrani 2 ayat 18. Yang kedua, kita diminta untuk jangan menyimpan kejahatan di dalam hati, melainkan saling menasihati satu dengan yang lain selama masih ada waktu. Ya, jangan saling menyimpan kejahatan, tetapi saling menasihati satu dengan yang lain selama masih ada waktu. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Lalu yang berikut, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan meninggalkan ibadah-ibadah. Lalu yang berikut, ingat bagaimana Yesus pada waktu dia berada di atas dunia ini, dia menghadapi kritikan, bantahan, celaan. Jangan kita menjadi lemah atau putus asa karena kita menghadapi kritikan, bantahan ataupun celaan. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Lalu, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan sembuhkan yang sakit. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Jadi, walaupun kita ini sementara menderita, menghadapi tantangan, tetapi kita juga tetap harus mengulurkan tangan untuk menguatkan. Karena rupanya kita dapat memperoleh kekuatan ketika kita menolong orang lain. Jangan mengambil suatu posisi bahwa saya selalu adalah korban, dan sayalah yang sebenarnya butuh untuk dilayani. Nasihat dari kitab Ibrani adalah, walaupun kita menghadapi tantangan, kita juga harus melayani orang lain. Lalu, ini yang paling penting dari semua adalah percaya, walaupun kita mengalami banyak penderitaan, percaya bahwa kita punya akses ke sorga melalui imam besar yang telah merasakan pencobaan, tetapi bedanya dia adalah imam besar yang telah apa? Telah menang. Bukan seperti imam besar di dalam bait suci di dunia, di mana mereka itu jatuh ke dalam pencobaan, mereka berbuat dosa. Tetapi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kita punya akses ke dalam sorga melalui imam besar ini. Kita punya seseorang di sorga, dan dia sama seperti kita. Dia pernah menjadi manusia, dia tahu betul air mata penderitaan yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Pada waktu Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Barack Obama, dia menjadi presiden. Dan sejarah mencatat bahwa dia adalah presiden kulit hitam yang pertama di negara Amerika Serikat. Para warga negara Amerika Serikat dari latar belakang kulit hitam, mereka menyambut ini dengan luapan kegembiraan. Bukan hanya oleh karena mereka telah memenangkan sebuah kontestasi politik, tetapi ini menjadi sebuah era yang baru, di mana kalau kita belajar sejarah Amerika Serikat, terjadi segregasi, ya, perbudakan, dan orang kulit berwarna selalu dianggap sebagai warga negara kelas 2. Tetapi sekarang ketika Presiden Amerika Serikat, orang yang paling berkuasa, adalah salah satu dari kita, mereka menyambut ini dengan penuh sukacita dan ada air mata sukacita di sana. Oleh karena apa? Sekarang yang menjadi orang yang paling berkuasa adalah salah satu dari kita. Kita bisa membayangkan sukacita ini juga bagi kita yang menghadapi tantangan dan goncangan iman. Bahwa dia yang di sorga, yang menjadi imam besar, yang menjadi pengantara kita, dia itu adalah salah satu dari kita. Oleh karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Itulah sebabnya apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kalau kita
menetapkan pandangan kita kepada Yesus di sorga, kita pasti akan memperoleh kekuatan dan penghiburan. Saya pikir itulah rahasia dari kitab Ibrani tentang bagaimana menghadapi tantangan dan goncangan iman. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Sekarang kita tiba pada sebuah pemikiran lain. Bagaimana jika iman itu gagal? Bagaimana jika kita gagal di dalam iman? Nah, pertanyaan yang penting juga kita tanyakan adalah apakah kita bisa mengalami kegagalan iman? Yesus pernah mengatakan di dalam kitab Injil, "You have no faith." Itu memberikan bukti bahwa manusia bisa gagal, bisa mengalami kegagalan di dalam iman. Nah, apa yang terjadi jika kita gagal di dalam iman? Apakah kita akan kehilangan keselamatan? Ataukah akankah rencana Tuhan itu gagal ketika kita kehilangan iman? Ya. Nah, untuk belajar secara sederhana tentang isu ini, kita perlu melihat sebuah tokoh iman. Tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Beliau adalah Abraham. Ya, Abraham. Nah, Abraham pernah mengalami kegagalan dalam iman. Ya, ada banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam cerita Abraham, yaitu yang pertama ketika dia pergi ke Mesir oleh karena kelaparan. Dia pergi ke Mesir, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya di sana dia mengalami kegagalan iman. Dan kondisi yang Abraham alami di Mesir menyatakan juga kondisi rohani Abraham saat itu. Itu dia mengalami kegagalan di dalam imannya. Dan dari cerita di Mesir itu juga berlanjut-lanjut kita melihat kegagalan demi kegagalan. Ya, budak wanita yang dipercayai Hagar yang diberikan oleh Firaun di Mesir, itu juga nanti menjadi kegagalan di kemudian hari. Nah, dari kegagalan-kegagalan yang kita lihat dalam kehidupan Abraham ini, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Abraham yang selalu gagal, tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya tetap jadi? Ya. Tetap anak itu diberikan kepada Abraham. Nah, kita harus mengerti bahwa mungkin manusia gagal. Mungkin Abraham gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, kita bisa melihat apa yang dialami oleh Abraham, kegagalan-kegagalan yang dia alami, tetapi rencana Tuhan tetap hadir dalam kehidupannya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kondisi iman dari seseorang itu memerlukan sebuah proses pertumbuhan iman. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8, ketika Abraham keluar dari Haran, itu telah membuktikan bahwa dia ini memiliki iman. Tetapi walaupun dia menunjukkan iman di awal kehidupannya, dia masih bisa jatuh. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa iman itu sebenarnya adalah karunia. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan agar iman kita itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun iman itu adalah karunia, tetapi di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab, yaitu untuk selalu merespon Allah di dalam kehidupan kita. Baik, dalam kehidupan kita di akhir zaman ini kita tahu bahwa ada begitu banyak tantangan, pergumulan. Baik itu yang datang dari dalam maupun secara eksternal, datang dari luar. Apalagi di era modernisasi seperti sekarang ini, kita kadang-kadang lupa untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan ini bisa jadi mengakibatkan kita kehilangan arah dalam pandangan iman kita. Bagaimana supaya kita bisa menjaga iman kita tetap kuat sampai kepada kehidupan di akhir zaman ini? Paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan sehubungan dengan bagaimana kita mempertahankan iman di akhir zaman ini. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Sebagaimana kitab Ibrani menceritakan kembali pahlawan-pahlawan iman di masa yang lalu, demikian pula kita mempertahankan iman kita dengan melihat kepada penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya kita punya satu kekuatan ketika kita melihat lagi kepada pahlawan iman dan bahkan kepada penyertaan Tuhan
bagi kita di waktu yang lalu. Nyonya White sendiri mengatakan dalam Life Sketches halaman 196 bahwa kita hanya akan gagal, kita tidak mampu menjalani masa depan kalau kita melupakan penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Jadi yang pertama, jangan pernah melupakan penyertaan Tuhan di waktu yang lalu. Yang kedua, dalam perlombaan iman di akhir zaman ini, kita hanya harus terus berfokus kepada Yesus. Ayat 2 Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berfokus kepada Yesus yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan iman. Artinya iman kita belum sempurna. Hanya ketika kita selalu melihat kepada anak domba Allah itu, Yesus, yang digambarkan dalam kitab Ibrani sebagai imam besar, maka kita dapat mempertahankan iman kita di akhir zaman ini. Yang berikut, dia mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13, ini seperti latihan beribadah kepada Tuhan. Sebab latihan badani tidak ada gunanya, tetapi latihan rohani itu banyak manfaatnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi ide di dalam Ibrani pasal 13. Yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan, berbuat baik kepada semua orang, berhati-hati dengan dosa-dosa percabulan, jangan menjadi hamba uang seperti kebanyakan orang di akhir zaman ini, dan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ini penting sebagai latihan rohani supaya kita dapat melatih atau exercise iman kita bertahan pada hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini. Dan yang paling terakhir adalah Nyonya White katakan di dalam buku The Great Controversy bahwa hanya orang-orang yang membentengi pikirannya dengan firman Tuhanlah ia akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Artinya dari kitab Ibrani kita boleh belajar bahwa merenungkan sabda Tuhan adalah membekali pikiran kita, mental kita yang senantiasa ditantang, berusaha dihancurkan oleh si jahat setan musuh kita untuk kita jatuh meninggalkan iman kita. Sebab kita perlu hati-hati ketika kita mundur, Allah tidak disenangkan. Itulah sebabnya pertahankan itu dengan membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan. Terima kasih pendeta. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Kita akan mempelajari frase kata akhir zaman. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi barangkali ada yang merasa bingung dengan frase akhir zaman. Apakah itu berarti satu masa menjelang dengan kedatangan Tuhan? Tetapi di sini jelas di dalam pernyataan Rasul Paulus bahwa ketika dia menyebutkan frase akhir zaman atau zaman akhir, ini adalah merujuk kepada perbandingan bahwa di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir umat-umat Kristen atau orang Ibrani pada zaman Rasul Paulus, zaman di mana Kristus hidup dan mati, itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai zaman akhir. Di dalam Ibrani 9 ayat 26 dan 27 disebutkan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketika Yesus berada di dunia ini dan dia mati untuk menebus dosa manusia, maka periode itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai zaman akhir. Nah, kalau kita kembali kepada judul, maka kita dapat melihat ada satu penekanan bahwa surat untuk orang Ibrani adalah juga surat untuk kita.
dan kita akan aplikasikan frase zaman akhir dengan keberadaan kita. Seperti orang Ibrani, kita hidup pada zaman akhir. Sejak digenapinya nubuatan 2300 petang dan pagi pada tanggal 22 Oktober 1844, kita mengetahui bahwa sebagai penggenapan nubuatan di akhir zaman, bahwa kita sudah berada pada zaman akhir. Tidak lama lagi semuanya akan berakhir pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 disebutkan kita sedang menunggu pemenuhan janji-janji. Oleh karena itu kita juga dapat menerima nasihat Paulus. Sebab kitab Ibrani mengingatkan kembali kepada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh umat Allah sebelum memasuki Kanaan. Dan ketidakpercayaan mereka, kita harus hindari hal-hal tersebut. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Kita didorong untuk menghindari ketidakpercayaan. Berpegang teguh pada iman kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 38-39. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Kemudian kita harus menghidupkan kehidupan yang kudus. Dan untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Ibrani 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi sebagai kesimpulannya adalah bahwa kehidupan dari orang Kristen, orang-orang Ibrani, ketika mereka disebutkan oleh Rasul Paulus berada pada zaman akhir, menjadi satu pelajaran bagi kita yang hidup juga di zaman akhir pada saat ini. Kiranya kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh mendengarkan dan menuruti akan firman-Nya. Dan kita boleh bersedia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tatkala kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, pencobaan dan kesulitan, biarlah kita mengalihkan pandangan kita dari masalah-masalah itu. Kita mengalihkan dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia ada di surga sebagai perantara kita, imam besar kita yang dapat merasakan akan segala pergumulan dan kelemahan kita dan sanggup untuk menguatkan kita dan memampukan kita untuk tetap bertahan sampai kita boleh masuk dalam tanah kanan surgawi yang Ia siapkan bagi kita. Mari kita tutup pembahasan kita dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan boleh berlaku bagi kami. Kami telah mengakhiri perjalanan di tahun 2021 dan telah berada di tahun yang baru 2022. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu berlaku bagi masing-masing kami boleh diingatkan melalui pelajaran sekolah Sabat bahwa kami sudah hidup menjelang dekatnya kedatangan Tuhan. Kiranya kami tetap setia kepada-Mu, selalu memusatkan mata iman kami kepada-Mu, selalu mendengarkan akan perintah Tuhan, menuruti akan segala firman-Mu, dan biarlah kami selalu berharap kepada-Mu. Bila mana Engkau datang, kami semua dapat diselamatkan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.